Lalu kebahagiaan yang hakiki itu di sini. Yang penting kamu lapar. Nah, kita mengejar kebahagiaan meningkatkan itu di materi. Nah, itu dia. Nah, itu kalau di materi itu, ya, sebab itu materi itu bahagia atau nikmat yang menipu, berubah-ubah. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang diusahakan sudah mau di depan, sudah mau dimakan jatuh. Ya. Jadi sulit itu, sulit dan menipu. Dan dinikmati nggak bisa sampai ke alian kubur itu nggak bisa. Nah, jadi kadang-kadang kita sudah fokus lebih ke situ sama ya, toh? Itu tidak menginginkan untuk berlebihan daripada situ. Sedangkan nikmat di sini ini kan sudah ada, tinggal ibaratnya kalau kurang dingin, kurang nyaman, atau minum kopi kurang masih pahit, tinggal nambahin gula. Misalnya tinggal meningkatkan mikirnya dengan nambahin cikirnya aja. Kalau kurang dingin, itu tambahin. Ya, jadi kamu kan sini ini yang murah, gampang dan pasti dan tidak bisa rusak di masjid. Ala biji kata ingatlah Allah yang penghasilan yang kalau kamu ingat kamu dikasih yang saya kita butuh yang itu sedikit kurang apa ada yang gitu. Nah, jadi kalau kamu sudah bertasawuf kita sudah janji sama Allah kita maju bayangkan kamu utamakan ini kalau kamu utamakan itu kamu jadi apa jadi apa ya tadi justru sebegitu karena dalam torekat itu kita sudah berjanji perjanjian itu kalau kamu melanggar mengutamakan dunia daripada Allah sendiri gitu. Nah itu nikmat kamu dicabut pelan-pelan gitu. Nah ibaratnya di kuburan tuh mana sih kuburan ini loh kuburan kalau kamu misalnya kamu ada di dalam tanya sama mereka siapa Tuhan Allah langsung surga tenang jadi kamu itu karena gitu langsung tenang tapi kamu bukan Allah harta dan benda itu dilalaikan rugi kamu bimbang ragu cemas nikmatnya dikurangi itu rokok ini kuburan kalau kamu tanya marah buka Allah kalau jadi kamu sudah menjawab bukan di kuburan sana sini sudah kamu bisa nikmati dan kalau di kuburan serem ya kalau nggak salah digebukin di sini juga kalau kamu nggak jawab kamu digebukin kamu jadi nggak tenang jadi nggak nyaman bukan ada uang enggaknya loh nggak ngait tuh biar punya uang nggak tenang juga banyak orang banyak uang apa nggak tenang oleh bunuh diri ya nah kita tertipu dikira di situ nikmatnya digebukin kamu ya toh kamu itu kan kamu itu aku jadikan untuk apa untuk mengenal aku untuk bersama aku bukan bersama uang bukan bersama uang bukan bersama mobil bukan sama itu cuma difasilitasi aja ya toh memfasilitasi sifatnya sementara dan semua itu yang kita dapat harus diniatkan untuk memperbaiki ibadah. Nah, selama kamu program untuk memperbaiki ibadah, kamu termasuk tidak bersyukur, termasuk zalim. Karena akadnya sama Tuhan itu. Ya, kamu pakai lain. Kamu pakai lain, ya kena kamu. Nah, kalau orang kafir memang dibiarkan, ya toh. Orang kafir dibiarkan biar bertambah-tambah kesesatannya. Kalau kita sudah mengakui ini diselentik sama ya. Karena ada perjanjian, terutama perjanjiannya waktu kita ditalkin. Oh, kalau begitu saya ikut torekat ini wah coba roh gak meluk torekat. Ya itu. Nah. Tergolong orang-orang apa kan menurut torekat? Termasuk orang sahun, orang yang lain, orang fasik. Ya fasik itu sudah munafik.
Wah, tambah duk intipin, tambah jadi intipin rokok mana, duduk rokok mana. Ya itu, kalau kamu tidak pertaruhkan, pasti kamu duduk di situ. Ya. Dan kesenangan dunia ini yang kamu dapatkan tertipu sebentar aja. Mau berapa tahun? Kamu umur berapa sekarang? 48. Ya itu, katakan kalau diukur 63 sisa berapa? 15 tahun. 3 periode presiden kan mati kan. Buyar bisa, yang itu mati. Padahal kata Allah, maka utamakan aku, utamakan akhirat, karena jadi lama, lebih nikmat. Tertipu kita kan, sesuatu yang menipu, yang sebentar kamu seriusi, sedangkan yang untuk lebih nikmat, lebih lama, kamu tidak utamakan. Nah itu. Nah, jadi kalau kita sudah di sini, ini surga itu ya kebahagiaan, ketentraman itu. Kalau kita goncang hati kita, ya neraka itu sudah. Ya dong. Mau apa nggak tenang ya di sana nggak tenang. Misalnya kamu buta di sini, sana buta. Jadi ukurannya di sini. Nah, ini kita bicara keseluruhan hidup ya, bukan masalah ente. Tapi semuanya kena nanti. Nah, jadi kalau kita pikir sebagian-sebagian, nanti bingung. Seakan-akan, saya sudah ibadah, sudah ini kok cek soroy. Kan gitu ya. Nah, makanya saya beli ilustrasi hakikat ya. Saya sudah sering ngasih lah. Sampai-sampai Allah mengatakan, kamu masuk surga itu bukan dari amal ibadah. Loh, dari ampunanku, dari anugerah. Kenapa Allah ngomong gitu? Kamu masuk surga bukan dari amal ibadah. Pengertiannya itu, kalau gitu kita beramal, nggak perlu ya. Yang masukkan surga bukan itu, dari kemurahan. Sebetulnya maksudnya bukan itu. Kamu masuk surga bukan dari amal ibadahmu. Gitu. Sebab semuanya amal ibadahmu itu ilmunya dari aku. Kekuatannya dari aku. Kan aku semuanya itu yang masukkan. Kamu opo? Bondo opo? Jadi jangan diakui bahwa dari amal ibadah. Maksudnya gitu. Bukan berarti percuma beramal gitu. Bukan berarti begitu. Nah, pemahaman orang awam percuma dong. Namanya baru kamu tahu, baru oh ini Tuhan, baru kenal kamu itu. Dan kamu kenal diri kamu, oh lah Allah, ternyata saya ini bukan siapa-siapa. Harus tahu. Kan gitu ya. Nah, terus akhirnya kata Allah, eh, yang memasukkan surga itu yaitu karena keridoan. Kan gitu ya. Nah, makanya kita tingkatkan pemahaman itu, ridho itu bahwa Allah ini segala-galanya. Allah ini segala-galanya. Jadi bukan sedikit, bukan banyak. Sudah. Itu kan kalau banyak pasti gini, kalau nggak ada. Bukan sedikit, bukan banyak lagi. Tapi kamu fokus tauhidmu sempurna. Ini yang ini. Sempurna sekali. Tadi masih campur aku, campur karena saya ini Allah. Nah, karena saya maka saya dapat ini. Nah, nah kalau gitu kamu berarti belum memahami tadi. Nah, saya kira ilustrasinya sekarang. Nah, awal manusia memang dibuat begitu. Nanti Allah menginginkan akhir harus lebih baik dari permulaan. Ya toh? Nah, jadi saya dapat itu dulu waktu hampir 30 tahun yang lalu. Itu sudah saya jelaskan ya, biar kamu tahu. Ini bisa kena lagi semuanya. Itu jam 3 itu pasti bulan puasa Koiri Shihab itu kan pengajian di TV dulu puasa. Ada yang tanya, Yai, bagaimana katanya masuk surga itu bukan dari amal ibadah. Katanya dari ridhonya Allah. Nah, amal ini buat apa? Percuma dong. Nah, dijawab sama Sihab. Ya dijawab juga, tapi orang tuh nggak merasa terjawab gitu. Nah, akhirnya saya dapat pelajaran kan.
Dari situ saya dapat pelajaran. Karena pelajaran itu dari mana aja. Gimana caranya ini? Nerangkan kan sulit. Harus ada ilustrasinya. Nah, saya dapat ilustrasi. Kebetulan teman tanya, ya apa Ustaz? Nah, saya ilustrasi. Saya disuruh ilustrasi. Misalnya saya sholat. Saya ini ahli zikir kan, zikir sudah amal banyak. Pasti khusyuk dong. Ya, karena ada janji Allah itu dengan kita pasti khusyuk. Allah khusyuk. Kalau ditanya orang, jawaban kita nggak bisa yang lain. Kenapa sampai kok sampai khusyuk? Pemantu, ya saya karena sholat, saya banyak zikir, saya banyak sedekah. Pasti gitu, mau masa mau ngomong apa? Kalau ngomong ya ini pertolongan Allah, orang nggak bisa terima. Orang mau tahu aksesnya mulai dari mana kok bisa. Kamu bicara itu saja. Padahal dia ngomong tadi itu betul juga. Tapi orang harus tahu aksesnya mulai dari mana kok bisa. Makanya Allah bikin akses dulu. Ya, paham kamu? Jadi syariat itu akses itu. Mulai dari situ. Nah, terus saya sholat. Makanya Allah bikin akses dulu. Ya, paham kamu? Jadi syariat itu akses itu. Mulai dari situ. Nah, terus saya sholat. Tambah mantep karena saya banyak. Satu, dua, tambah mantep karena saya selalu kalau ditanya orang pasti jawab karena saya sungguh-sungguh. Namanya mau jawab gak ada lagi dalilnya. Ya, dua, tiga, empat. Nggak terasa kita ini bangga. Ya, kenapa bangga? Karena sampean belum kenal sampean itu nafsu. Iya, istilahnya sudah bagus tapi belum steril. Ya, padahal Allah ingin hari ini harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Akhirnya harus lebih baik. Ya, nah terus sampai 7, Allahu Akbar. Sampai 8, mantep. 7 mantep mas. Kayaknya mantepnya pol sekali sudah. 8, loh kok gak bisa? Dalil tahu. Dan sampai tukang ceramah kadang sudah nyampe ke kau. Tapi kok ini kemana ini tadi khusyuknya ini? Akhirnya kita bisa salah sangka sama Allah. Ya apa sih Allah nih, wong saya sudah segini mantepnya kok salah apa saya? Nah ini yang bahaya di situ. Ujian berat terakhir. Makanya banyak orang seperti saya contohkan itu yang ibarat ibadah 500 tahun itu ya. Kalau kamu nggak cerdas, ya itu bersyariat tidak sampai tahu hakikatnya berarti kamu nggak cerdas. Itu. Nah ini saya beri contoh lagi dulu ya. Ada orang ini 500 tahun ibadah. Dua-dua ini sama-sama. Dua orang 500 tahun. Datanglah Allah menyampaikan kepada malaikat, sampaikan kepada si fulan itu. Yang satu itu katakan dia masuk neraka. Akhirnya yang ibadah tadi, loh kan saya ibadah ini, masa masuk neraka? Iya kata Allah kamu masuk neraka. Nah, ini perlu cerdas. Nah, dia cerdas. Allah itu karepe, dia kuasa kok. Jokowi ya iso uang penjara di Tono. Prabowo itu 20 tahun sing di Tono iso. Padahal hukumannya harus mati. Bisa dirubah. Berubah hukum enggak? Enggak. Hukumnya tetap dia hukum mati tulisannya. KUHP-nya. Ya. Nah, kita juga di situ di dunia hukumnya itu bisa ada hak prerogatif itu. Walaupun kamu ada sunatullahnya, kadang-kadang loh kok ini. Nah, gitu ya. Nah,
Jadi itu hakikatnya harus tahu supaya nggak kaget. Di dunia bisa ada contoh nih. Nah, terus ini cerdas. Saya tahu Allah itu maha kuasa, tahu persis saya. Terserah Allah mau dimasukkan neraka. Contohnya kan banyak di dunia sudah yang memusuhi Nabi, yang sudah terancam neraka pasti. Tahu-tahu dia jadi sahabat Nabi membela Umar, bahkan kuburnya bareng Nabi, padahal memerangi Nabi. Di dunia aja sudah ada contohnya. Bisa lupa. Yang membela Nabi pamannya Abu Thalib yang begitu. Yang seharusnya kan logikanya dia yang harus itu. Kenapa kok? Sampai kan bisa mangkel kalau enggak paham. Oh, polo itu gak cocok. Nah, ini yang bahayanya itu, kalau nggak cerdas. Makanya kita harus tahu dulu marifat itu, harus tahu dulu kekuasaannya sejauh mana itu dulu. Jangan ngomong syariat dulu, nanti baru disambung. Kalau kita langsung sambung, oh kok gak cocok langsung. Lama-lama saya itu jadi ateis sampai. Karena pakai logika bukan pakai iman. Wong sudah dikasih makan rukun iman itu terakhirnya harus percaya kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Sekarang kamu nggak tahu beriman kepada Allah, kepada malaikat, menembus mari, terakhirnya buruk. Iku kan tidak senderimo. Padahal itu satu paket. Satu aja nggak ada. Ibarat 1 miliar kurang saripis saya nggak 1 miliar, nggak bisa. Oh saripis saya loh, udah iso. Ini nilainya bukan bukan 1 rupiahnya ya. Nah ini cerdas, terserah Tuhan. Yang penting saya hidup ini ada tahu Tuhan, saya tahu persis Allah, dia tersemaunya. Aku beri petunjuk orang itu, aku sesatkan sesat, aku lapangkan lapang, aku sempitkan sempit. Aku memiliki kerajaan di langit dan bumi, aku berikan kepada aku mendaki. Aku juga yang mencabut. Aku muliakan orang mendaki, aku hinakan. Ya tahu? Sampai naik jadi rojo, tidak usah rojo suge, pasti sampai ngomong, aku iso ngongkon wong ini, aku iso ini, tak ini no iso, tak pecat iso pegawaiku, kita angkat iso, sampai iso ngomong ngono, Allah sampai kaget ngomong ngono. Padahal sampai sering ngelakon ngono ya. Ya apa? Ya Allah gak oleh sampai oleh sampai. Nah, terus, nah ini akhirnya karena dia tahu persis Tuhan, dia nggak kaget. Oh, memangnya Allah Maha Kuasa, Allah apa kaget? Dan tempe dari tahu. Nah, aku nggak kaget karena memang saya sudah tahu. Nah, itu berarti kenal Tuhan, kenal Allah, sifat Allah, perbuatannya Allah sudah tahu dulu. Makanya ngaji itu sebetulnya itu. Sampai ada ngaji sifat 20 itu kan isinya itu. Nah, yang penting saya melaksanakan perintahnya, ibaratnya saya laksanakan selesai. Sami'na wa ta'na. Gak pakai akal, kalau pakai akal tabrakan, pakai iman. Sampai pulang malaikatnya ini tadi. Nyampe nang Allah. Ya Allah jawabannya gini, waduh. Masukkan dia ke surga. Padahal mau wis neraka. Dirubah. Mlebu swarga. Aku yang menetapkan. Cuma diberi ilustrasi untuk jadi pengetahuan buat kita. Supaya bisa tahu persis siapa Tuhan itu. Nah, ini ngaji istimewa nih buat ente ini. Istimewa. Nah, kalau nanti bisa ini bisa dibawa rekamannya kirim. Ya. Baik. Terus yang satu lagi kan sama ibadahnya 500 lagi. Kamu juga neraka jahanam. Loh, ini nggak cerdas. Loh ya apa Allah ini? 500 tahun saya ibadah kok masuk neraka, ini gimana? Ini dia nggak pakai iman, pakai akal. Nggak cocok lah. Ya toh? Ya nggak tahu dari ini malaikat. Oke, saya sudah nyampe sama kamu masuk neraka. Ya toh?